Sebuah flashback menceritakan seorang siswi SMA Hekiko bernama Saeki Yumi. Jika kalian ingat, dialah gadis yang sempat ingin menyapa Kitano di chapter 2. Tahun ini adalah awal masuknya ke SMA Hekiko. Namun di kelas, ia langsung menyaksikan seorang murid berandal memukul seorang guru. By the way, itu adalah Takeisa. Kejadian itu membuatnya berpikir bahwa ia telah masuk ke kelas yang sangat berbahaya. Bagi Yumi, yang tak pernah terlibat dalam kekerasan, insiden tersebut cukup membuatnya syok. Itu adalah awal dari runtuhnya kehidupan damai yang biasa ia jalani. Dan tanpa ia sadari, itu hanyalah permulaan dari teror yang akan datang. Namanya adalah Kitano Seiichiro. Sosok yang membawa hari-hari panjang, suram dan penuh kegelisahan bagi para siswa di kelasnya. Di dalam kelas 111, suasana sangat sunyi meski waktu istirahat tengah berlangsung. Tak seorang pun berani bergerak sembarangan. Semua menahan nafas, takut membuat Kitano marah dan menjadi sasaran. Yumi yang penasaran perlahan menoleh ke belakang, mencoba melihat sosok yang ditakuti itu. Namun seperti biasa, ia terkejut. Tak peduli sudah berapa kali ia melihatnya, wajah Kitano tetap tampak seperti iblis di matanya. Para murid terkejut saat mendengar suara bangku yang ditarik. Kitano berdiri dan tanpa sepatah kata pun berjalan keluar kelas begitu saja. Begitu ia pergi, suasana di kelas perlahan mencair. Para siswa menghela nafas lega, merasa sedikit aman karena Kitano meninggalkan ruangan. Mereka mulai berdiskusi, menyebut Kitano sebagai berandalan. Namun anehnya, tak seperti berandalan lainnya yang sering bolos, Kitano justru selalu hadir di kelas sampai jam sekolah berakhir. Yumi bertanya pada temannya, merasa ada sesuatu yang aneh. Bukankah sepertinya dia melakukannya untuk kita? Temannya yang bingung langsung bertanya balik, siapa melakukan apa? Yumi menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah Kitano. Ia sepertinya melihat kita yang selalu duduk diam ketakutan, dan mungkin ia memilih meninggalkan kelas agar kita bisa merasa tenang. Namun temannya segera membantah dengan yakin. Menurutnya, jelas-jelas Kitano pergi hanya untuk merokok atau hal semacamnya. Temannya tampak heran dan bertanya kenapa Yumi terlihat begitu memperhatikan Kitano. Teman lain yang mendengarnya ikut terkejut, menyangka Yumi tertarik pada pria seperti Kitano. Tapi Yumi buru-buru menyangkal. Ia menjelaskan bahwa semua orang memang menyebut Kitano berandalan, tapi faktanya ia selalu datang ke kelas dan sejauh ini tak pernah sekalipun mencoba menyakiti siapapun di dalam kelas. Temannya tak setuju dengan pendapat Yumi. Ia berpendapat bahwa Kitano tak pernah bertindak di kelas bukan karena baik, tapi karena ia akan kehilangan kendali jika marah. Dan itu pula kemungkinan alasan ia sampai harus pindah sekolah. Temannya pun mengingatkan Yumi agar berhati-hati. Menurutnya, orang baik seperti Yumi justru paling mudah menjadi sasaran pria jahat untuk ditipu, dikhianati, lalu dibuang begitu saja. Yumi hanya terdiam mendengarkan hal itu. Hari mulai petang, dan dalam perjalanan pulang, teman Yumi berpamitan karena arah mereka sudah berbeda. Yumi pun segera berlari kecil, merasa sudah terlalu sore. Jalan yang ia lewati sepi, membuatnya sedikit khawatir dan ingin cepat sampai di rumah. Langkahnya terhenti sejenak saat ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Ia merasa seperti diikuti, namun ia mencoba menenangkan diri, meyakini bahwa mungkin itu hanya orang lain yang kebetulan berjalan ke arah yang sama, dan dirinya saja yang terlalu waspada. Yumi mulai berjalan kembali, namun langkah kaki di belakangnya terdengar semakin cepat. Wajahnya kembali tegang, merasa orang itu semakin mendekat. Meski begitu, ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin memang wajar jika seseorang berjalan lebih cepat. Untuk menenangkan hatinya, Yumi memutuskan menoleh, mencoba melihat siapa yang mengikutinya.
ia membatin. Mungkin saja itu perempuan. Setelah mengumpulkan keberanian, ia pun menoleh perlahan. Namun ternyata, tepat di belakangnya, berdiri Kitano dengan wajah menyeramkan yang tampak seperti seorang psikopat. Sangat dekat dengannya. Sontak Yumi menjerit sekeras-kerasnya dan langsung berlari menjauh sambil berteriak meminta pertolongan. Sedangkan Kitano hanya berdiam diri di sana memandangnya. Setelah merasa jarak mereka cukup jauh, Yumi akhirnya berhenti dan berusaha mengatur nafasnya yang tersenggal. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa Kitano tadi hanya berdiri di belakangnya, tidak melakukan apapun. Tapi justru dirinya yang berteriak ketakutan. Ia mulai merasa bersalah, berpikir mungkin tindakannya tadi menyakiti perasaan Kitano. Namun tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Seseorang berlari mendekat dengan kecepatan penuh. Yumi menoleh, dan tampak Kitano berlari ke arahnya dengan sorot mata yang melotot. Yumi kembali menjerit panik, dan secara mengejutkan, Kitano juga ikut berteriak dengan suara keras yang terdengar mengerikan. Tanpa pikir panjang, Yumi kembali lari sekencang-kencangnya, berteriak meminta tolong, sementara Kitano terus mengejarnya dari belakang. Dalam benak Kitano, ia tak tahu kenapa gadis itu tiba-tiba berteriak. Namun saat mendengar seseorang meminta tolong, ia merasa tak bisa tinggal diam. Di sisi lain, Yumi tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa Kitano mengejarnya? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang menyinggung? Atau mungkin perkataan orang-orang yang mengatakan Kitano jahat memang benar adanya? Yumi kembali berteriak dengan keras meminta pertolongan. Mendengar itu, Kitano merasa situasinya semakin genting, dan ia harus segera mendekati gadis itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Jarak Kitano dengan gadis itu semakin dekat. Dalam hatinya, ia merasa sedikit senang karena hampir berhasil menyusulnya. Namun di sisi lain, Yumi merasa putus asa. Kitano akan segera menangkapnya. Dan di tempat sepi seperti ini, tak ada siapapun yang bisa menolong. Tepat saat Kitano hampir menjangkau punggungnya, Yumi tiba-tiba mengayunkan tasnya ke belakang. Serangan tak terduga itu mengenai Kitano dan membuatnya terjatuh ke belakang. Yumi tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera menarikan diri secepat mungkin. Kitano terduduk diam, sedikit kebingungan. Ia tak menyangka gadis itu akan menyerangnya dengan sebuah tas. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditakutkan gadis itu? Mungkinkah gadis itu bisa melihat hantu? Mungkin ada roh jahat yang sedang mengejarnya. Lamunannya buyar ketika matanya menangkap sebuah buku kecil di tanah. Sebuah buku saku murid tergeletak tak jauh dari tempat yang jatuh. Ia mengambilnya dan membaca nama yang tertulis di sampul, Saeki. Kitano bergumam, memuji keberanian gadis itu. Mengayunkan tas ke arah hantu adalah tindakan yang luar biasa. Bahkan dirinya sendiri merasa belum tentu bisa membantu kalau memang itu benar-benar hantu. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan buku itu ke gadis itu esok hari di sekolah. Yumi yang kelelahan akhirnya berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Dalam benaknya, ia mencoba mencari alasan atas apa yang baru saja terjadi. Ia mulai berpikir bahwa semua ini mungkin karena dirinya telah membela Kitano. Mungkin karena ia menunjukkan ketertarikan, Kitano kini mengejarnya. Penyesalan pun muncul. Mungkin seharusnya ia mendengarkan peringatan dari temannya bahwa Kitano memang menakutkan, seperti yang selama ini dibicarakan banyak orang. Keesokan harinya di sekolah, Yumi tampak termenung di bangkunya, menghela napas panjang. Temannya yang menyadari ekspresi murung itu langsung bertanya apa yang terjadi. Yumi segera menceritakan kejadian kemarin. Namun baru saja mulai cerita, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Kitano masuk, membuat seluruh murid di kelas sontak waspada. Tatapan matanya menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti pada Yumi yang duduk di tempatnya.
Saat tandangan mereka bertemu, Yumi buru-buru memalingkan wajah. Ketegangannya meningkat. Merasa yakin, Kitano memperhatikannya karena ia telah menunjukkan ketertarikan. Tubuhnya pun mulai gemetar karena rasa takut yang bercampur panik. Sementara itu, Kitano hanya berdiri di sana, tak bergerak, membuat beberapa murid mulai bertanya-tanya dalam hati. Ternyata, Kitano merasa jika mengembalikan buku saku Yumi sekarang hanya akan membuat masalah. Ia pun memutuskan untuk menunggu waktu yang lebih tepat ketika tak ada orang yang melihat. Saat waktu istirahat tiba, Yumi berjalan sendirian di lorong sekolah. Langkahnya terhenti begitu melihat kerumunan siswa di depan. Dan di antara mereka, Kitano berdiri menatap lurus ke arahnya. Tatapan tajam dan ekspresi wajah Kitano yang menyeramkan membuat Yumi tersentak kaget. Tubuhnya membeku sesaat, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kenapa Kitano ada di sana? Apakah ia sengaja mengikutinya? Namun Kitano hanya berdiri diam, memperhatikan situasi. Ia merasa belum waktunya untuk mengembalikan buku, karena terlalu banyak orang berlalu lalang di sekitar. Yumi yang diliputi ketakutan, buru-buru berbalik dan melangkah cepat menjauh. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebetulan. Kitano berdiri di sana tanpa maksud apa-apa. Kitano yang melihat kepergian Yumi hanya bergumam pelan, menyadari bahwa gadis itu tampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Yumi yang sudah cukup berjalan jauh, memutuskan menoleh ke belakang untuk memastikan. Betapa terkejutnya ia saat melihat Kitano benar-benar sedang berjalan mengikutinya dari kejauhan. Perasaan bingung bercampur ketakutan langsung menghampirinya. Di sisi lain, Kitano merasa gadis itu berjalan terlalu cepat, membuatnya agak kesulitan untuk mengejar. Yumi yang menyadari Kitano mengikutinya, langsung mempercepat langkahnya hingga berlari. Dalam benaknya, ia yakin Kitano akan menangkapnya. Yumi terus berlari di lorong, nafasnya mulai terengah-engah, tapi ia terus berlari. Sementara Kitano mengejar dengan langkah cepat yang tidak kalah mantap di belakangnya. Yumi membelalak saat menyadari lorong sekolah tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada lagi siswa lain di sekitar. Kenapa semua orang menghilang begitu saja di saat seperti ini? Perasaannya semakin tak tenang. Jika Kitano memang orang berbahaya seperti yang dibicarakan banyak orang, maka ia tak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Yumi menoleh dengan gugup kembali memastikan, dan benar saja, Kitano sudah sangat dekat, mengulurkan tangannya ke arahnya. Yumi spontan berteriak kaget, sementara Kitano justru menganggap ini momen ideal untuk mengembalikan buku saku milik Yumi tanpa dilihat orang lain. Yumi panik saat melihat Kitano mulai merogoh saku bajunya. Ia tahu harus segera berlari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Kakinya seolah membeku karena ketakutan. Tiba-tiba, Kitano berteriak sambil mengeluarkan sesuatu. Yumi yang tak tahan dengan tekanan itu, perlahan kehilangan kesadaran. Namun sebelum pingsan sepenuhnya, ia sempat mendengar Kitano menyebut namanya. Yumi terbangun di ruang UKS, tapi tak ada perawat di sana. Ia mulai berpikir bahwa semua yang telah terjadi hanyalah sebuah mimpi. Ia terduduk kebingungan, bertanya-tanya kenapa dirinya ada di sini, dan kemana para perawat pergi. Perhatiannya teralihkan oleh sebuah buku kecil yang tersimpan di meja. Ia sadar itu adalah buku saku siswa. Ia bertanya-tanya apakah itu miliknya, karena biasanya ia selalu menyimpannya di dalam tas. Kemudian ia teringat bahwa dirinya telah mengayunkan tasnya pada Kitano kemarin. Mungkin buku itu jatuh saat itu. Ia lanjut berpikir, mungkin Kitano mengambilnya dan berniat mengembalikannya. Kini ia benar-benar yakin bahwa sebenarnya itu yang sedang terjadi. Dan ia tahu bahwa Kitano sebenarnya adalah anak yang baik. Ia pun memutuskan untuk menyapanya besok hari. Maka, orang-orang di kelas akan mengerti Kitano. Keesokan harinya di ruang kelas 111,
Yumi menyatakan bahwa Kitano adalah orang baik. Namun, para siswa langsung membantahnya. Yumi mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa Kitano tak pernah marah. Tapi mereka justru menganggap bahwa jika Kitano marah, ia akan meledak. Yumi mengungkapkan pikirannya bahwa menurutnya Kitano bukanlah orang jahat. Baginya, Kitano adalah pria baik. Tentu saja mereka tidak percaya dan balik bertanya, bagaimana mungkin orang baik memiliki wajah seperti itu? Bagi mereka, Kitano adalah seorang iblis dan 100% orang jahat. Yumi keluar kelas dengan marah karena merasa teman-temannya bersikap mengerikan. Ia mengatakan bahwa hari ini ia akan menyapa Kitano dan menyuruh mereka semua untuk memperhatikan. Namun, tepat saat pintu dibuka, Kitano berdiri di sana dengan wajah menyeramkan. Di saat itulah, yang seharusnya menjadi momen Yumi menyapanya, ia malah menangis karena ketakutan. Kemudian hari, Kitano memukul seorang guru dan menaklukkan seorang berandal yang telah diskors. Semakin mengukuhkan statusnya di mata orang-orang sebagai sosok jahat. Namun, Yumi justru menyadari satu hal, terkadang kita memang bisa menilai orang dari penampilannya.